radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu? Al-bukau ala thalathati aujuhin. Bermula tangisan-tangisan itu ada tiga segi, ada tiga jalan. Mana yang pertama? Ahaduha min khawfi azabillahi ta'ala, daripada takut siksanya Allah Ta'ala. Yang kedua, wathani min rahbati sakhoti. Yang kedua, tangisan daripada takut murkanya Allah. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga adalah takut atau tangisan min khasyatil qati'ati, daripada takut terputusnya ya dari Allah, takut jauh dari Allah dan takut berpalingnya Allah daripadanya. Ini takut semua ya, khaufun, rahbatun ya. Kemudian khasyah itu takut semua artinya. Cuma ada perbedaan. Kalau khaufun mah umum sifatnya, takut kepada apa aja ya, takut kepada macan, takut dia apa diterkam macan, itu termasuk khauf, sifatnya umum. Kalau khauf ya, takut kepada Allah karena takut kena sanksi, karena ada siksaan, ancaman, takut ya, takut dengan ancaman, takut dengan siksaan ya. Ini adalah rasa takut khaufun, sifatnya lebih umum. Ada rahbatun. Kalau rahbatun takut yang disertai dengan mengharapkan rahmatnya Allah ya, takut dibanding dengan mengharapkan rahmat ya. Ini namanya rahbatun ya. Seperti ada seorang murid takut dengan gurunya misalnya ya. Ini takut dibarengi dengan berharap dengan rahmat. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh gurunya. Bahkan dia berusaha untuk berbuat baik. Tujuannya apa? Agar gurunya sayang pada dia gitu ya. Kalau takut macan kan takut terkamannya ya, gak mungkin berusaha untuk bagaimana macan itu supaya sayang sama dia, kan jarang ya. Takut sanksi itu kalau khaufun mah. Takut ya sifatnya umum, takut kepada aja disebut khaufun. Kalau rahbatun, takut yang disertai dengan pengharapan rahmat, pengharapan kasih sayang, itu namanya adalah rahbatun. Nah kalau khosyatun, ini adalah rasa takut yang mendalam, yang dibarengi dengan pengetahuan dan juga penghormatan dan juga mengagungkan. Itu namanya khosyah ya. Takut yang mendalam yang disertai, dibarengi dengan pengetahuan, seperti orang takut kepada Allah. Nah takut di sini karena tahu bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya, gitu. Tahu Allah Maha Memaksa, Allah Maha Kasih Sayang. Ini khosyah dibarengi dengan rasa takut ya, dibarengi dengan pengetahuan, penghormatan, pengagungan kepada yang ditakuti itu. Dia sendiri melakukan segala hal yang diperintahkannya dan tidak mau meninggalkan segala apa yang ya diwajibkannya, diperintahkan, nggak mau ninggalin. Bahkan berusaha bagaimana caranya agar dia selalu bersama dengan ya yang dia takutin itu ya. Ini khosyah. Makanya innama yakhsyallaha, bukan innama yakhafullaha. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah
dari akan hamba-hambanya Allah adalah ulama. Nah, ini khosyah makanya, karena disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah, yang takutnya dibarengi dengan pengetahuan. Ya, makanya di dalam Al-Quran ayat yang lain, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Siapa? Liman dari liman khosya rabbah. Maka dapat apa? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dia ridho kepada Allah, senang. Kalau udah senang kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan karena senangnya, ridhonya. Jadi nggak ngeluh ketika disuruh diperintahkan untuk ibadah, ya, tidak merasa apa ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu dari ridho. Sesuatu yang datang kepada Allah, larangannya ridho, perintahnya juga ridho. Yang penting Allah senang. Itu namanya khosyah. Makanya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khosyya rabbah. Bagi ini adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maka untuk mencapai khosyah itu susah. Karena harus dibarengi dengan mengetahui, dibarengi dengan ilmu. Makanya tingkatannya paling tinggi nanti. Ya, tingkatan paling tinggi ini khosyah. Nah, ya, jadi tangisan macam-macam. Cuma yang bagus tangisan cuma 3 di sini. Ya. Jadi takut itu ada khosyah, ada khauf. Nah, sama mana kan khauf, ruhbah itu sama lagi. Khosyah sama, cuma ada perbedaan. Kalau khauf ini lebih umum, takut apa aja disebut khauf. Ya. Itu. Kalau takut macan apa gurunya? Jauhin macan, takut diterkam macan, menjauhkan macan. Takut preman itu takut namanya, takut ancaman ya. Nah, ada lagi rohbah. Kalau rohbah itu takut kepada sesuatu dibarengi dengan harapan terhadap kasih sayangnya. Makanya orangnya tidak pernah meninggalkan, ya, selalu berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, berusaha untuk selalu berbuat kebaikan agar supaya mendapatkan rahmatnya Allah, karena di sana ada kasih sayang Allah. Nah, kalau udah khosyah, di samping dia takut, ya, kepada Allah dan dibarengi dengan pengetahuan, ya, takutnya mendalam takutnya. Ya, bukan hanya takut kepada siksanya Allah, bukan takut akan murkanya Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan pengetahuan yang tinggi, disertai dengan penghormatan dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khosyah. Semakin orang kenal dengan Allah, maka orang itu akan semakin takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Takutnya apa? Nanti di sini dijelaskan. Nah, jadi ada nangis karena takut siksaan Allah. Ya. Ada tangis yang kedua, takut karena apa? Murkanya Allah, sehingga tidak melakukan segala sesuatu yang kira-kira Allah nggak senang. Allah murka, Allah benci, makanya melakukan sesuatu hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nangis kepada Allah, takut Allah murka, takut Allah benci, takut Allah nggak senang sama dia. Ya. Yang pertama nangis, kenapa nangis? Karena banyak dosa, takut disiksa oleh Allah. Nah, ada takut yang ketiga, takut khosyatul qati'ah. Ini kan tinggi banget. Takut karena, ya, terputus hubungan dengan Allah, takut jauh dari Allah, takut Allah berpaling dari dia. Sampai segitu. Karena dia tahu Allah itu segala-galanya buat dia. Dia ngasih nikmat Allah, ya, segala-galanya. Dia tahu persis siapa Allah, bagaimana Allah, ya, itu. Ya, yang berikan nikmat segala macamnya adalah Allah. Makanya jangan sampai berusaha, jangan sampai dia jauh dari Allah, jangan sampai terputus daripada Allah, dan jangan sampai Allah berpaling darinya. Gitu. Saking takutnya kepada Allah. Karena persis kalau kita takut sama apa? Bos, kita tahu dia kan bos tuh, kan khosyah juga tuh, yang ngasih gaji, yang ngasih apa THR gitu ya. Berarti kan tujuan apa? Deketin bagaimana caranya senang sama kita kan gitu. Ya, segala sesuatu hal-hal yang datang, wah datang gue paling dulu.
Ya, datang paling dulu pulang paling belakang, gitu. Takut ada bos nyuruh lagi ke kita, gitu kan? Kenapa? Pengen dia resep dengan kita juga, jangan sampai jauh dari saya dia. Tujuannya apa? Karena itu dia tahu persis siapa itu bosnya. Dicari hal-hal dapat, ya, gitu. Ya. Cari muka. Ya pengen apa? Naik derajat kan begitu biasanya ya? Pengen naik derajat, ya, pengen diangkat. Seperti itu. Kenapa kita tahu dia bos? Ya, dia tahu dia bos. Kadang-kadang apa juga yang kecil juga kita layanin kan. Bos, kalau pengen ngopi sama saya, bos, tenang aja. Karena kita tahu. Kalau nggak tahu kan kalau takut doangan ya, lain. Gitu ya. Kalau takut doangan, ya. Pada nggak kenal kan, kita takut sama preman, nggak kenal kita preman. Curhat. Curhat. Nah gitu. Takutnya benar-benar takut. Koti sampai takut terputus hubungan dengan Allah. Ya. Gitu. Takut putus hubungan dengan Allah, takut jauh dari Allah, takut Allah berpaling dari Allah. Saya nggak mau Allah saya jauh dari saya. Saya nggak mau bos saya jauh dari saya, bahaya. Gitu. Kayak begitu. Karena kita tahu dia siapa. Ya. Jangan lagi siang, malam bilang sama dia, datang udah. Gitu. Seperti itu. Makanya orang yang sudah cinta sama Allah, ya, dalam melakukan sesuatu dicari yang terbaik. Dur datang, dur johor buru-buru, dur asar buru malam disuruh bangun orang daripada tidur. Kenapa? Biar supaya bisa ngobrol sama Allah. Itu kan walaupun dibiarnya malam nih, tahajud, tetap pengen dekat sama Allah, pengen dekat kecintaan dengan Allah seperti itu. Saya tidak mau jauh dengan itu. Walaupun hanya sekedar, walaupun hanya sebentar saja. Kenapa? Udah datang rasa cintanya dengan Allah. Karena yang dicari ada ridhonya Allah. Bukan lagi takut masuk neraka, bukan lagi pengen dimasukkan ke surga. Akan tapi pengen selalu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, apapun akan diberikan oleh Allah. Saya tak pengen ridho. Ini. Wah, luar biasa. Makanya dijelasin, Pak amal awalu, maka bermula yang pertama itu takut karena siksanya Allah. Ini dapat kafaratun lidunub, bisa menghapus dosa-dosa, bisa menutupi segala dosa-dosa. Bagus nangis malam-malam takut siksanya Allah, nggak apa-apa. Kita metode dulu ya. Takut disiksa sama Allah dan nangis, ya Allah banyak dosa saya, ya Allah. Dari pagi sampai sore banyak dosa saya, Allah, nangis kepada Allah. Masuk sahabat rasanya nangisnya. Ingat dosa Allah. Kalau ada ancar-ancar mau dikeluarin kemana-mana, nangis. Bocah. Jauh banget bos, bini saya sendirian di rumah. Saya jauh-jauh kan nangis ya, nangis. Nangis mepet. Itu. Nangis. Ya. Itu takut, ya takut ada rampok dulu kan nangis juga, jangan bunuh saya kan takut ya, karena nangis dimaki juga gitu. Seperti itu nanti akan ada kifarat dosa-dosa. Yang kedua adalah takut apa? Takut karena murkanya Allah, takut karena benci Allah. Nah ini padilanya toharatun lil uyub, ya, itu akan apa? Membersihkan kepada aib-aib kita yang dapat mengurangi daripada martabat kita. Itu dengan kita takut kepada murkanya Allah. Ya. Yang ketiga adalah, ya, bahwa al-walayatu, yang nomor ketiga ini adalah, ya, tangisan para wali. Maksudnya adalah tangisan kewalian. Dia bukan takut karena pengen dimasukkan ke neraka, bukan. Ya, bukan takut karena pengen dimasukkan ke surga, bukan. Takutnya jauh sama Allah. Makanya ada sebagai ulama yang lupa zikir hatinya kepada Allah sesaat, nggak ingat kepada Allah sampai mandi junub karena merasa dosa besar kepada Allah. Itu nggak nyebut nama Allah doang di hatinya, terlintas, ya, lupa dengan Allah walaupun sesaat, dia langsung, ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi mereka adalah merupakan takutnya apa? Takut jauh dari Allah. Takut Allah berpaling darinya. Ya Allah, nangis. Sama lupa mulu. Nah itu.
Ya, seperti itu takutnya udah. Ini takut kewalian. Panaul baki an nafsi li qiyami inda rabbih. Jadi udah pana. Nangis pana kepada Allah Subhanahu. Nangis sudah merasa apa? Kalau pana itu kan masa sudah terlebur dengan Allah. Ya, saking kedekatnya. Panaul baki, pananya seorang yang menangis an nafsi dari dirinya li qiyamihi inda rabbih. Kenapa? Karena dia ya apa? Likiyamihi, karena berinya indah robi di sisi Tuhannya. Saking dekatnya takut dijauhin, ya, takut dijauhin sama Allah. Saya begitu sekali. Ini tangisan kualian doa anak dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, tidak mau ditinggal dengan Allah, ya, selalu ingin bersama dengannya. Kenapa? Allahu ya apa? Jadi udah apa? Allah aqrabu min hablil warid. Ya, Allahu ma'ana wallahu ya itu ainama kuntum ya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah selalu bersama kalian ya ainama kuntum, di mana ya kalian berada. Sudah seperti itu. Jadi, tidak ada kecuali selalu bersama dengan Allah. Lu merasa nikmat, adem, ayem ya gitu ya. Ketenangannya selalu bersama dengan Allah. Udah nggak takut ini nggak takut. Yang penting ya Allah dekat dengan saya. Jangan lagi dalam keadaan dapat nikmatnya, lagi dapat ujian pun tetap hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia bersama Zat yang telah memberikan ujian itu. Yang penting di sana ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Takut nggak punya duit ya? Nah, itu mulai lagi tuh. Tangisan kewalian ma'aridul mahbub disertai dengan keduaan yang dicintai. Siapa itu yang dicintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nangis kewalian seperti itu ya, untuk nangis ketika dia bersama dengan Allah. Kalau kita kan lagi sedang cintanya sama seseorang kan ya, gitu mau pisah aja kan, ya Allah, sebelum berpisah udah nangis ke air mata gitu. Padahal saya mau ke sana dulu ya, lama-lama ya, ini jangan lama-lama. Itu udah sedih. Kenapa? Karena udah ada cinta yang tinggi kepadanya. Jangan lagi ditinggalin lama-lama. Sesaat pun saya merasa kehilangan kamu. Itu akan sedih. Kenapa? Karena saya setiap mendengar namamu, ya hati saya selalu bergetar. Gitu. Makanya dalam ayat kan gitu. Iya, kalau udah kenal banget sama yang kita cintai, itu sendati peknya ketika di jari kita paham, langsung aja getar. Udah ada kita lewat. Itu ada getaran pasti. Itu kalau udah cinta begitu kepada Allah, udah luar biasa. Gambar kayak gitu aja. Sampai jalan sendati peknya tahu, dehemnya tahu. Walaupun kagak ngeliat kita. Kenapa? Saking deketnya, saking cintanya. Ketika kita dengar suaranya udah getar kita. Ya, ya, gitu. Sebelum ketemu udah deg-deg gitu. Kenapa? Karena sudah merasa dekatnya dan merasa cintanya kepada. Kalau udah cinta kayak begitu pada Allah, udah luar biasa. Indah ketika berjumpa, indah ketika menyebut namanya, indah ketika menyebut dalam hatinya. Itu adalah keindahan. Gitu. Kita kan baru disalamin aja kan sama pacar kita kan, masya Allah, udah luar biasa kan ya. Bergetar. Pacarannya kayak kalau sekarang mah. Dulu gitu kan ya. Gue dapat surat aja kan udah bisa tidur kan. Siang lihat, malam dilihat. Bawa dilihat. Iya bawa. Diomongin di mana-mana juga ya. Itu kenapa? Karena saking cintanya. Baru dengar namanya gitu udah bergetar hati kita kan. Lihat genteng rumahnya, melihat genteng rumahnya girang banget. Kira itu kalau udah cinta begitu. Makanya kalau bisa cinta seperti itu luar biasa. Karena ingin selalu bersama, aku ingin selalu bersamamu. Gitu. Makanya kalau bawa rumah gimana? Ya, apa tuh? Nyanyi dong kayaknya. Gitu. Apa? Ya, nyanyi. Susah contohin ya. Apa itu kan nanti ya malu. Lagu ya satu hari tak bertemu kan ya. Ya Allah. Kira kamu di sisiku. Jadi kan sahdu. Ya kau jauh dariku gitu kan.
hati rasa rindu ingin selalu bertemu begitu, karena ada getaran, nyebut namanya getaran. Makanya idza tuliyat ayatuhu zadatul imanan. Nah itu maksudnya ketika mendengar daripada perkataan-perkataan Allah, ayat-ayat Allah, maka bergetar hati. Maka orang sudah dekat dengan Allah ketika mendengar Al-Quran, yang dilihat bukan Al-Quran tapi siapa yang berbicara, pasti akan mendengar bergetar memandang, bergetar mendengar. Itu kita dapat salam girang banget, nggak ditanya aja kita ketemu. Coba ya, ketemu pacar kita nih, dia melengos, saya nanya kira-kira ada apa dia, ada apa begitu tuh. Makanya nggak mau jauh dari sisinya kalau gitu, baru nggak ditanya aja, nggak ada salam. Itu anak tadi kesono, dia salam nggak, baru nggak disalamin, nggak disalamin, masya Allah, udah ganti lagi. Apalagi dia sudah berpaling, itu akan terasa hancur hatiku. Itu. Tidak. Hancur hati. Merana dia. Sengsara dia. Nah kayak gitu. Maka ini tangisan kewalian seperti itu. Kenapa? Saking dekat dengan Allah, takut jauh dari Allah dan takut Allah berpaling dari dia. Ya, karena selalu bersama dengan Allah. Ya, Allah akrabul apa? Anak akrabul hadir, nahnu akrabul hadir warid. Ya kata Allah. Dan aku adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Cuma kita belum merasa diri dekat dengan Allah, belum merasa diri bersama dengan Allah. Itu. Kalau Allah mendekat baik, cuma kita belum merasa dekat dengan Allah. Ya Allah. Nah, apa buahnya? Pasamaratu kafaratun dzunub, bermula buah daripada dihapusnya dosa-dosa, dikiparatina dosa-dosa adalah an-najatu minal uqubati, adalah keselamatan daripada siksaan Allah nanti di akhirat. Oke? Bagus juga tanya semacam itu, nangis karena takut dosa, nangis karena takut siksanya Allah. Bagus. Ya Allah. Ya. Nangis malam-malam. Jarang sih nangis takut karena Allah, siksa Allah ya. Gitu. Kemudian wasaur taharatul uyub, buah daripada kesucian daripada dosa-dosa adalah nangis karena takut murkanya Allah. Ini adalah buahnya apa? An-naimul muqim, itu apa? Ya, kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang tetap, bahkan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Itu. Makanya itu kalau kita sering dekat sama bos kan minimalnya itu apa namanya, uang tip mah nggak pernah luput tiap bulan buat ongkos. Keduanya apa, besok kalau itu naikkan di PR itu kan derajat itu udah, karena saya sudah dekatnya sebelum orang lain dia dulu. Kenapa? Dia adalah orang yang selalu melayani saya. Itu pasti yang lebih awal apa ya, diangkat derajat itu dia. Ya, uang tipnya nggak berhenti setiap pagi. Kemudian ketika ada penaikan pangkat, maka dia yang pertama kali dinaikkan. Kenapa? Saking dekatnya. Itu karena takut jauh. Ya apa? Karena takut murkanya nggak murka. Kalau udah nggak mau murka, ya dia berusaha sebaik mungkin. Ya, kalau udah ada aib aja, udah. Ya, udah ada aib, ini pasti mengurangi martabat. Ya, artinya apa? Ya, dia ini aja. Ya, sering apa? Ada aib kan? Kenapa? Datang lambat mulu, udah ada aib, enggak bakal taikin gitu. Uang tip juga berhenti. Udah taikin enggak jadi. Kenapa? Ada aib. Itu ada aib. Itu makanya bersihkan aib itu dengan cara apa? Takut dengan murkanya Allah. Ya, jangan lagi perbuatan yang dosa. Ya, takut dia benci aja kita udah jauh ya. Ya. Nah ini kemudian bagi orang yang samartul wilayah, buah daripada tangisan kewalian disertai dengan ridhonya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Husnul basyarah, itu bagusnya kabar gembira. Basyarul kabar gembira, bagusnya kabar gembira. Al khabaru alladhi yataghayyaru bihu basyarul wajhi min ajril farah. Jadi dengan kabar gembira itu biasanya akan berubah wajah menjadi wajah yang berseri-seri. Dapat salam aja udah mukanya
disebut apa? Sumringah. Sumringah. Itu langsung kena bahagia gitu. Kalau salah dia salah nggak salah apa langsung ke mulut dia gitu nggak salah gua. Ada apa ya? Jangan-jangan lu punya lagi langsung gitu begitu. Ya, tapi ada salah langsung muka gebiar udah girang banget. Baru salamin doang. Ya, bagaimana kalau sampai disalamin sama Allah? Itu. Ya, kemudian apa lagi? Ya, husnul bisyarah minallahi ta'ala biridho. Jadi ada kebaikan, kabar gembira ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ridho. Senang dia sama kamu. Senang dia sama kamu udah girang banget. Ya. Dia kelihatan baik matanya kalau nggak ketemu kamu. Gitu, kelihatan baik aja. Udah senang banget. Ya. Kemudian wabiru yati di dzati ta'ala dari muqabalatin. Jadi melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga itu adalah bagian daripada kabar gembira yang luar biasa. Bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Ya, cuma memandangnya Allah min ghairi muqabalah tanpa berhadapan ya. Kalau berhadapan berarti Allah punya tempat. Ya, di surga berarti itu bukan berarti Allah ada di surga. Gitu. Nah, cara melihatnya ini nanti sekarang tidak bisa kita pikirkan bagaimana kita memandang daripada zat Allah Subhanahu wa taala dan bukan berhadapan berarti ada di depannya, sedangkan Allah tidak ada bahasa belah mana, belah kanan, belah kiri, belakang, depan, nggak ada, karena Allah tidak punya tempat ya. La yahtaju illa mahalin wala ila muhassisin. Kalau punya heran Iya begitu nanti sama juga. ya. Enggak Yang penting ketika kita melihat itu adalah nikmat yang luar biasa. kalau dimakan ya tiba arabi. Bal ya'mal amalan sholihan, berjumpa dengan Allah. Perjumpaan, yang perjumpaan ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Perjumpaan. Tergantung amal. Nah kalau seperti ini udah tingkatan kewalian. Kenapa? Di alam dunia pun tidak pernah ya hatinya lupa dengan Allah, selalu berhadapan dengan Allah, makanya akan melihat Allah. Makanya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kenapa? Di alam dunia udah bahagia. Kenapa? Selalu bersama dengan Allah, selalu bersama ya, selalu memandang kepada Allah dan merasa dipandang dengan Allah setiap harinya. Itu di dunia aja udah nikmat. Makanya kalau orang tingkatan kewaliannya tinggi, ini sama dunia udah nggak mau pisah. Ya, artinya dia lebih banyak menyendiri, selalu bersama dengan Allah. Itu di dunia seperti itu. Kenapa? Udah ada kelezatan bersama dengan Allah, tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun, kebahagiaan apapun. Kenapa? Sudah bahagia selalu bersama dengan Allah. Makanya ditinggalin. Kadang-kadang, makanya itu ya kadang-kadang situ dia kuat, ini nggak kuat, akhirnya bercerai gara-gara apa? Dia sudah menyendiri dengan Allah. Kadang-kadang nggak kuat udah berhenti. Banyak kan begitu. Enggak ada duit. Iya, gak ada duitnya. Kenapa? Cintanya lain. Itu cintanya lain. Selalu ingin bersama dengan Allah. Ya, kemudian wajar dan malaikat dan akan selalu dikunjungi oleh para malaikat, orang-orang seperti itu. Ya, kenapa? Karena sudah dikenalkan oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum wasykuruni wala takfurun. Kalau Allah sudah ya orang suka mengenal Allah, berzikir kepada Allah, dan Allah pun akan ingat kepadanya. Bahkan bukan hanya itu, nanti akan disebut zakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut nama dia di hadapan daripada makhluk-makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Bahkan malaikatnya malaikat muqarrabin. Dikenalin tuh si anu ini dia nih orangnya. Dikenalin kita oleh para malaikat langit. Ya, makanya pantas kalau malaikat pada berkunjung kepadanya. Kenapa? Karena itu. Ya, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut namanya fi man indah pada makhluk yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kenal. Ya, kadang-kadang orang dunia nggak kenal, tapi makhluk langit kenal sama dia. Gitu. Makanya ada wali yang istilahnya? Ada wali yang mastur di dunia nggak ketahuan sama orang lain, kecuali wali lagi. Tapi di malaikat pada kenal semuanya dengan di langit. Itu wali mastur. Di dunia biasa-biasa aja, kadang-kadang biasa aja ke kebun mana be, ke bawah. Ancam-ancam bahaya. Tapi apa makhluk langit dikenal apa? Karena dikenalin sama Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Maskur apa maskur? Mastur.
bukan mastur pelawak. Bukan mastur pelawak. Mastur itu tertutup. Tertutup. Bahkan waziyadatil fadilah, dan bertambahnya daripada kebagusan-kebagusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini adalah orang yang sudah ya tangisannya adalah tangisan kewalian. Kita doain pertama juga luar biasa ya. Bisa pertama aja nangis karena takut sisa. Allah udah luar biasa. Itu dulu tuh nangis karena takut sisa. Oh, ini mau tingkatan udah ngapain lagi deh. Gitu. Kadang-kadang ketika nyebut nama Allah dia sendiri udah nangis. Itu udah mewek. Baru nyebut nama Allah udah mewek. Kenapa? Takut ditinggalin karena saking dekatnya, saking rindunya sama Allah. Seperti itu. Ya Allah. Bahkan sampai ada yang wah gitu kan, udah disebut nama Allah. Segan. Sampai yang wah. Itu masya Allah ya. Mudah-mudahan tingkat nama ini Allah ridho ya, masya Allah. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, kita tutup acara kita pada malam hari